Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, kami kelompok 2 dari Pendidikan Kimia 2022I di sini kami akan menjelaskan materi filsafat IPA dengan tema logika sebagai tool of science. Di mana dalam kelompok kami terdapat 3 anggota. Yang pertama, Hana Salsabila Firami dengan NIM akhir 022. Yang kedua, Elsa Karisma Sulaiha dengan NIM akhir 057. Dan yang ketiga, Elsa Sania Azhara dengan NIM akhir 070. Baik, dalam slide pertama ini kita akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah, logika, dan juga jenis-jenis logikanya. Baik, kita tahu bahwasanya sarana berpikir merupakan salah satu aktivitas menemukan pengetahuan. Nah, baik yang benar, sistematis, analisis, dan kausalitas. Sarana berpikir pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang ditempuh menggunakan instrumen yang disebut dengan sarana berpikir ilmiah. Suatu penarikan kesimpulan akan dianggap sahih apabila proses tersebut telah dilakukan dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu tersebut dilakukan dengan cara berlogika. Logika sendiri, kita tahu bahwasanya segala sesuatu harus melakukan aktivitas berpikir secara berlogika. Dan juga penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membutuhkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan itu punya dasar kebenaran, maka proses berpikir tersebut harus dilakukan dengan cara tertentu. Seperti yang dikatakan tadi, proses tersebut dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara berpikir dengan cara logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu logos yang berarti sabda atau perkataan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, logika berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diuraikan melalui kata dan bahasa. Sehingga logika merupakan sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya dalam menyelesaikan suatu masalah tidak hanya berdasar pada prosedur, namun juga harus memiliki landasan kebenaran dari prosedur tersebut. Jenis-jenis logika. Logika memiliki dua jenis secara proses berpikirnya, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Nah, logika induktif merupakan penyataan dari lingkup khusus ke lingkup umum. Dalam induksi ini tidak ada kesimpulan bersifat pasti, kesimpulan bersifat memungkinkan atau probabilitas, baik probabilitas tinggi maupun probabilitas rendah. Dengan cara ditemukannya fakta-fakta dalam suatu penyataan. Apabila fakta-fakta tersebut banyak, maka dapat dimiliki probabilitas yang tinggi, dan juga sebaliknya. Contohnya, gajah merupakan hewan. Gajah mempunyai mata. Harimau juga mempunyai mata. Ikan mempunyai mata dan ular juga mempunyai mata. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua binatang mempunyai mata. Kemudian logika deduktif. Logika deduktif merupakan cara berpikir dari pernyataan bersifat umum ke khusus. Pola berpikir ini mengacu pada pola berpikir bersilogisme, yang mana ketepatan tergantung pada kebenaran, premis mayor, premis minor, dan keabsahan organisme. Baik, melanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa jenis-jenis logika ada dua, yaitu logika induktif dan juga logika deduktif. Ternyata ada jenis-jenis logika yang diungkapkan oleh para ahli dengan lebih bervariasi. Bervariasinya ini sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Rohmadi dan Irmawati tahun 2020, logika terdiri dari 4 jenis, yaitu logika formal, logika informal, logika simbolik, dan juga logika matematika. Selanjutnya, menurut Huda dan Mufat tahun 2011, logika dapat dibedakan menjadi 3 jenis yang meliputi logika naturalis, logika artifisial, dan logika tradisional atau klasik dan modern. Selanjutnya,
Jenis-jenis logika menurut Tumanggor dan Suharyanto tahun 2019, logika dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu logika kodratiyah dan logika ilmiah. Selanjutnya, yaitu kelebihan logika. Logika memiliki 7 kelebihan, yang mana yang pertama yaitu logika membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional atau masuk akal, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, logika meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan juga objektif. Yang ketiga, logika menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Selanjutnya yang nomor 4, logika memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis atau berurutan. Yang kelima, logika meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, logika mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, logika menghindarkan seseorang dari klinik atau gugon Tuhon dalam bahasa Jawa, yang memiliki arti bahwa aktivitas mistis yang meminta bantuan kepada dukun atau roh leluhur. Sebagai orang yang berpikir dengan menggunakan logika, tentu tidak akan terjebak dalam hal klinik ini, karena setiap mengalami suatu problem atau masalah, sebelum berhipotesis yang tidak-tidak, orang tersebut pasti yang pertama akan lari ke sains domain atau khazanah ilmu pengetahuan. Apabila seseorang sudah mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut pada poin pertama, maka seseorang tersebut akan meningkat citra dirinya. Sebagaimana dijelaskan pada setiap pertemuan, bahwa orang yang belajar filsafat, maka orang tersebut haruslah menjadi orang yang bijaksana. Kelemahan dari logika yaitu pada logika induktif hanya memberikan peluang kebenaran suatu simpulan, tetapi tidak menjamin kebenaran kesimpulan tersebut. Dalam arti, selama kesimpulan itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu bisa dinyatakan benar. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulannya mungkin benar, mungkin juga salah. Yang kedua, pada logika deduktif, kebenaran material dalam premis tidak diuji, namun penilaian dilakukan pada pola penarikan kesimpulannya. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan dari logika. Yang pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah mengkolaborasikan, memodifikasi, dan mengembangkan kedua cara berpikir, yaitu induktif dan deduktif, menjadi suatu sistem penalaran ilmiah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pelakuan eksperimen atau pengujian hipotesis, pengumpulan dan pengolahan data, pengambilan kesimpulan. Maka dari itu, lahirlah ilmu yang memiliki kerangka penjelasan yang masuk serta mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu matematika. Sebagai sarana berpikir deduktif, matematika menggunakan bahasa artifisial. Keistimewaan dari matematika yaitu terbebas dari aspek emotif dan efektif serta jelas terlihat bentuk kehubungannya. Matematika lebih mementingkan kelogisan suatu pernyataan. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan teori-teori yang telah ada dan memberikan jawaban yang lebih eksak dan menyelesaikan masalah dengan lebih tepat dan teliti. Ketiga yaitu statistika. Surya Sumantri menyatakan bahwa statistika harus mendapat tempat yang sejajar dengan matematika agar keseimbangan berpikir deduktif dan induktif yang merupakan ciri dari berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Seseorang yang ingin melaksanakan kegiatan ilmiah
Tidak boleh memandang sebelah mata terhadap statistika. Penguasaan statistika sangat diperlukan untuk menarik kesimpulan yang sah dan benar. Jika matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka statistika dapat digunakan sebagai sarana berpikir induktif. Matematika dan statistika sama-sama diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penggunaan logika dalam kimia. Yang pertama, data pengukuran pH indikator asam basa. Gambar 1 merupakan tabel indikator asam basa yang diambil dari buku Daya Underwood tahun 1986. Dan kemudian gambar 2 merupakan hasil eksperimen pengukuran pH suatu sampel. Pada gambar 1 merupakan muat indikator asam basa yang memuat nilai pH dari masing-masing indikatornya. Dengan berdasarkan proporsi pada tabel 1, dapat digunakan proses berpikir dengan logika untuk menentukan nilai pH berapa yang akan didapatkan dalam sebuah sampel yang akan ditentukan nilai pH-nya. Dengan cara mengamati perubahan warna pada indikator pH tersebut. Dengan demikian, penarikan kesimpulan, contoh mempraktekkan bersilogisme pada gambar 1. Contoh yang kedua yaitu data spektrum FTIR. Gambar 3 merupakan tabel serapan spektrum FTIR yang diambil dari sumber buku Hart pada tahun 2003. Dan gambar 4 merupakan spektrum FTIR sebuah sampel penelitian. Pada gambar 3 merupakan tabel serapan penting yang dikembangkan oleh ilmuwan dalam buku Spektrum Fotometri. Melalui logika, kita dapat menentukan gugus-gugus fungsional yang terkandung dalam data spektrum FTIR sebuah sampel. Setelah mengamati gambar 4, kemudian dengan cara menetapkan puncak serapan pada bilangan gelombang, kemudian menetapkan kesimpulan tentang gugus-gugus fungsi yang ada dalam sampel menggunakan data pada gambar 3. Dengan demikian, penarikan kesimpulan contoh dari mempraktekkan berlogika atau bersilogisme dengan gambar 3 sebagai premis mayor dan gambar 4 sebagai premis minor.